Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada kabar menggembirakan bagi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Apa itu? Pada akhirnya ya, Pak Jokowi dan orang di belakangnya, Pak Luhut, itu disenggol sekarang dari sebuah kasus yang jauh lebih serius daripada ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah masuk dalam bagian akhir saya rasa ya, karena benteng yang paling luarnya itu KPU itu nampaknya sudah menyerah itu. Maka diberikanlah salinan ijazahnya Pak Jokowi kepada RRT beberapa kali, itu sampai 2 kali. Itu sudah hampir memasuki tahap akhir. Dan akhirnya dibukalah permasalahan. Ini yang membukanya awalnya siapa? Menteri kesayangan kita semua, Pak Purbaya ya. Nah, Pak Purbaya ini beliau kan pernah dibilang sama Rocky Gerung cuman sebagai juru bayar ya, kasir. Yang mana beliau itu menolak, saya bukan juru bayar. Dan ini terbukti Pak Purbaya ini bukan hanya sekedar juru bayar, tidak seperti Ibu Sri Mulyani ya, dengan segala hormat begitu. Nah, permasalahannya ini Pak Purbaya menolak apabila hutang WUS atau bunga, kita katakan demikian ya, bunga hutang WUS itu dibayar oleh APBN. Nah, sehingga ini memunculkan riak para pengamat, kemudian orang-orang yang pernah ada di pemerintahan Pak Jokowi berkomentar dan berbicara apa sebetulnya peran Pak Jokowi di sini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan yang akan kita bahas ini, saya sudah mengatakan beberapa kali bahwa Pak Jokowi ini berlindung di dalam permasalahan yang dia hadapi sekarang, yaitu ijazah. Karena kalau permasalahan ijazah ini tidak selesai-selesai, maka perhatian publik itu akan sulit untuk dialihkan kepada kasus yang lebih serius. Nah, seperti kemarin pernah tuh kasus haji, sampai sekarang belum ada keputusannya itu, padahal bisa masuk dari situ. Kemudian dari kasusnya siapa kemarin itu menteri yang gula itu ya, siapa namanya? Tolong tuliskan di komentar, saya lupa itu namanya. Nah, itu juga bisa masuk dari situ, tetapi tidak masuk karena isu ijazah ini lagi kenceng-kencengnya nih. Nah, sekarang isu ijazah ini sudah mulai melempem karena memang titik akhirnya sudah hampir terlihat begitu ya. Termul masih belum masuk ke dalam permasalahan WUS. Ada di belakang ini baru permasalahan WUS masuk, dan saya lihat ini mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi permasalahan utama di dalam isu perpolitikan nasional. Dan saya melihat pada akhirnya begitu ya, entah kemarin Pak Jokowi itu datang kepada Pak Prabowo, cuman saya lihat ini Pak Prabowo sudah semakin tegas, mungkin beliau sudah jengah dengan sikapnya Pak Jokowi atau apa, saya tidak tahu secara pastinya. Cuman yang pasti sekarang nama Jokowi dan Luhut bin Sarpanjaitan itu disinggung secara langsung oleh orang yang pernah berada di dalam pemerintahannya, atau minimalnya begitu bersinggungan di dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, ini reportasenya akan kita saksikan. Sebelumnya ada reportase mengenai perkataan Pak Purbaya yang mengatakan tidak mau menggunakan APBN untuk membayar WUS ini. Tapi karena audionya jelek, saya langsung lewat saja kepada pembahasan mengenai perkataan Pak Purbaya itu sendiri. Nah, ini nanti di tengah-tengah kita mungkin akan banyak komentar, maka yang tidak mau mendengar komentar saya, kamarnya bukan di sini begitu ya, salah channel, langsung saja ke sumber aslinya begitu. Kita akan saksikan nih. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara menyebut negara masih mencari solusi untuk pembayaran utang WUS. Bagaimana kira-kira solusinya, mengingat WUS dinilai cukup bermanfaat bagi warga dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya yang ingin menempuh perjalanan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada ekonom dari Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, dan juga analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Antoni, selamat sore Pak Agus. Oke, sebentar sebelum itu ya, konteksnya bahwa WUS ini dia ditanggung jawab oleh konsorsium, perusahaan konsorsium, gabungan perusahaan antara BUMN Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang ada di China.
Kemudian yang mana kita tahu itu menjadi namanya KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia China. Nah, itulah yang bertanggung jawab atas proyek ini. Untung ruginya mereka lah yang bertanggung jawab. Tetapi tatkala ini ada hutang yang harus dibayarkan, kan harus ada uangnya tuh. Nah, kalau nggak ada uangnya nanti yang paling besar menanggung itu dari pihak Indonesia. Jadi KCIC ini adalah gabungan antara beberapa perusahaan, kalau tidak salah sampai 11 perusahaan itu, yang mana saham 60%-nya ditanggung oleh perusahaan Indonesia, saham 40% sisanya oleh perusahaan China. Tetapi pembiayaannya itu kepada Bank Development of China begitu ya. Itu nama banknya kalau tidak salah, Bank Development of China. Nah, karena berhutangnya ke China ini, maka apabila WUS ini dia tidak untungnya itu dia tidak cukup untuk membayar bunganya, maka harus ada pihak ketiga yang yang menambal hutang ini. Nah, dalam hal ini yang mungkin adalah APBN. Cuman Pak Purbaya tidak mau, akhirnya akan menjadi masalah, dan masalahnya ini akan lumayan besar begitu, karena yang digadaikan itu diantaranya aset negara. Salah satunya bisa jadi satelit begitu. Ini menarik, kita akan saksikan ya. Selamat sore, Iya, baik, saya ke Pak Antoni terlebih dahulu. Ini statement dari Menteri Keuangan menolak bayar utang WUS pakai APBN. Konsekuensinya akan seperti apa, Pak Antoni? Ya, saat ini ya tidak bisa gitu pakai APBN, karena memang APBN ini kan tidak ada dana yang untuk WUS itu gitu. APBN kita tahu bahwa penggunaan data itu kan subject to approval atau berdasarkan persetujuan DPR gitu. Saat ini tidak ada. Menteri Keuangan Purbaya ingin pun untuk bailout itu tidak bisa gitu saat ini ya. Iya. Dan juga Undang-Undang tentang APBN tahun 2026 juga tidak bisa gitu, kecuali ada perubahan. Jadi yang harus bayar sebenarnya siapa, Pak Antoni? Ya, harus bayar kan BUMN yang terlibat. Tapi kalau itu tidak bisa, ya berarti ada dua kemungkinan. Apakah itu pilot atau harus ditanggung oleh induknya. Nah, BUMN yang terlibat itu diantaranya PT KAI ya, karena ada beberapa perusahaan BUMN kalau tidak salah 6 atau 5 itu. Saat ini induknya yaitu Danantara seperti Menteri Keuangan Purbaya katakan. Tapi Danantara pun sebetulnya kan BUMN. Dan kalau Danantara tidak bisa untuk menanggung itu, bagaimana gitu? Nah, ini apakah pemerintah mau bailout apa tidak? Gitu. Dan itu tergantung dari ini. Tapi masalah dari kereta cepat ini harus kita lihat kenapa dia tidak bisa bayar. Akar masalahnya di mana? Sebelum ke situ ya, coba lihat dia tadi. Jadi opsinya itu ya. Ini kalau misalkan BUMN tidak bisa bayar, maka yang bayar induknya. Siapa induknya itu? Danantara, yang mana dulu Danantara tidak ada, kan baru ada pada zaman Pak Jokowi ini, kalau tidak salah. Nah, maka kalau Danantara pun tidak bisa membayar, ini yang harus dibayarkan itu sekitar 2 triliun per tahun, bunganya doang. Nanti kalau sudah berjalan 5 tahun, WUS-nya ini, dia bayarnya dengan pokoknya, yaitu sekitar plus bunga 4 sampai 5 triliun begitu yang harus dibayarkan. Nah, sekarang cukup bayar bunganya saja itu 2 triliun. Nah, 2 triliun ini, kalau misalkan KCIC tidak mampu membayar, maka nanti yang membayar itu BUMN-nya. Yang paling besar ya, karena sahamnya 60% tuh. Ini nanti akan kita bahas menyendiri ya, supaya kita tahu strukturnya bagaimana nih. Ini 60% sahamnya BUMN Indonesia, yang asing itu 40%. Nah, kemudian kalau ini tidak bisa membayar, kan tadi tuh Danantara yang membayar. Kalau Danantara tidak membayar, akhirnya pemerintah punya opsi, apakah mau dipilotkan saja ini WUS atau dia itu mau di bailout oleh pemerintah. Nah, permasalahannya kalau dipilotkan, apakah perusahaan Cina ini akan menerima atau tidak? Karena urusannya duitnya itu dengan Bank Development of China begitu, dengan bank perkembangan Cina lah ya kalau diterjemahkan itu, dengan bank Cina itu permasalahannya, yang dananya sekian miliar dolar itu. Nah, kalau misalkan ini nanti bermasalah dan Bank of China itu sampai mempermasalahkan ini kepada badan arbitrase internasional, maka akan ada kemungkinan aset-aset Indonesia yang diambil, dan salah satu yang bisa diambil itu adalah satelit. Nah, ini merupakan merupakan kerugian, saya tidak mengatakan kejahatan dulu begitu ya. Ini kerugian negara yang bisa terjadi secara terstruktur begitu. Ini permasalahan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang siapa yang harus membayar dan siapa yang bertanggung jawab gitu. Kita belum mempermasalahkan kenapa ini bisa sampai terjadi. Inilah yang oleh beliau akan dibahas di sini. Kenapa ini sampai terjadi dan ini harus diusut, dan 2 nama ini yang akan kena nih. Apakah kalau kita lihat nilai proyeknya pun sudah terlalu tinggi, karena kita
proyek kita per kilometernya itu 52 juta US dollar. Menurut yang di China itu antara 17 sampai 30 US dollar per kilometer gitu. Jadi kita ini hampir 2 kali lipat. Nah, di sini harus diselidiki apakah proyek itu ada markup. Dan kedua adalah mengenai suku bunga pinjaman. 75% dari WUS adalah pinjaman. Dan kalau dengan kereta Jepang 0,1% pinjamannya. Dan kalau dengan kereta China ini 2% dan cost of run-nya 3,4%. Ini yang harus diselidiki. Dan mereka yang membuat WUS atau WUS ini bangkrut, ya artinya default, tidak bisa bayar, ini harus diselidiki dan harus dimintakan pertanggungjawabannya, begitu Tasya. Nah, oke, itu ya intinya. Kenapa ini bisa sampai terjadi begitu? Karena kalau ini G2G, kesepakatan antar pemerintah dengan Jepang, Jepang menawarkan bunganya itu hanya 0,1%, tetapi malah mengambil dari Cina yang mana itu 2% begitu. Nah, ini kalau misalkan Anda tidak mau mendengar komentar saya, salah video begitu ya, silahkan lihat video yang lain. Karena saya ini berbicara kepada mayoritas santri, yang mana santri itu kebanyakannya awam dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Mohon maaf kalau saya banyak ngomong gitu ya. Kita teruskan dulu nih. Tony, kalau Anda menduganya yang mana yang kira-kira mungkin menjadi akar permasalahannya? Dua-duanya. Yaitu pertama adalah bahwa di sini ada kemungkinan besar terindikasi kuat bahwa di sini terjadi markup, ya apalagi dengan cost of run 1,2 miliar US dollar, which is 20% dari nilai proyek. Itu sangat luar biasa besarnya, hampir tidak mungkin. Dan kedua adalah bahwa penilaian proyek dari awal ini tidak masuk akal karena komponen bunga yang sangat signifikan sekali, karena kita punya 75% dari pembiayaan proyek WUS ini adalah utang. Dan komponen bunga ini sangat besar sekali. Jadi di sini diabaikan sebagai evaluasi untuk biaya proyek. Ini patut diduga ada kesengajaan untuk memenangkan proyek tertentu, yaitu dari China ini. Oke, baik. Bicara tentang penilaian proyek ini dari awal, saya ke Pak Agus, karena Pak Agus saya tahu bahwa turut terlibat dari pitching kebijakan ini sejak awal. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUS ini dengan China. Oke, sebentar ya, sebelum ke Pak Agus. Jadi itu yang saya maksud tadi, Pak Agus ini yang pernah bersinggungan dengan permasalahan WUS di dalam pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, itu tadi permasalahannya ya, 75% itu pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dari China itu. Ini dihitung-hitung dihitung-hitung dulu dan seluruh sudah dihitung, dan ini akan dikonfirmasi oleh Pak Agus. Setelah dihitung-hitung, Indonesia ini tidak akan sanggup membayar begitu. Nah, tatkala Indonesia ini tidak sanggup membayar, tapi kemudian sebagaimana yang akan kita lihat nanti, tetapi kemudian Indonesia ini atas nama Bapak Joko Widodo itu masih tetap ingin memberlakukan proyek WUS ini, maka di situ ada tingling. Ini ada apa begitu. Nah, ini harus diusut nih. Kenapa? Karena ini pasti menguntungkan suatu pihak. Karena apabila ini memang terus ya dibayar nih, bunga WUS ini terus dibayar, maka setiap tahun selama 40 atau sama 80 tahun APBN Indonesia akan terbebani. Dan itu untuk siapa? Ya, itu permasalahannya. Dan WUS juga itu tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat. Itu juga permasalahannya, itu problemnya. Jadi ini bukan hanya problematik secara ekonomi, tetapi problematik juga WUS ini secara apa? Secara filosofi negara. Karena ini tidak program yang tidak dirasakan oleh khalayak umum, begitu. Ya, Pak Jokowi nggak mau dengar saya dan Penan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga. Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,1%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Nah, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang, ya sudahlah, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika Wika, tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari
dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah itu yang saya maksud. Tatkala tidak bisa membayar di Sri Lanka itu pelabuhannya menjadi pangkalan militer Cina. Inilah yang saya maksud membahayakan kedaulatan negara. Karena bisa jadi nanti yang dipinta apa? Pelabuhan, atau yang dipinta itu satelit. Dalam hal satelit ini memang permasalahannya ribet, tapi itu memungkinkan satelit kita untuk diambil oleh China begitu. Ini bermasalah dan ini masalah besar sekali. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini membahayakan kedaulatan Republik Indonesia begitu. Dan kalau misalkan termus-termusnya itu sampai masih membela Pak Jokowi, saya entah apa yang harus ditunjukkan kepada mereka sampai mata mereka itu terbelalak begitu ya. Ini masalah besar. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan selalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Oke, Pak Agus, kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Tidak ada tender, Mbak, tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Catat itu baik-baik ya, tidak ada tender, yang mana seharusnya tender itu terjadi. Dan saya sudah mengatakan tadi di awal perkataannya Pak Agus ini, beliau sudah menyinggung Pak Jokowi. Luhut juga kalau tidak salah sudah disinggung nih. Baik. Malam penunjukan langsung ya Pak Agus berarti? Bukan penunjukan langsung, kan ini istilahnya bisnis. Ya sudah, ini hanya bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Sebentar, sebelum ke situ. Apakah ini harus dipintai pertanggungjawaban sebelum ke situ ya? Ini adalah khas pemerintahannya Pak Jokowi. Apa? Membahas perkara malam-malam, satu malam langsung diputus, selesai. Itu khasnya tuh, dari mulai menaikkan BBM, kemudian yang kemarin itu masalah Gibran tuh ya, permasalahan umur untuk menjadi calon wakil presiden, termasuk juga ini WUS itu. Cepat sekali prosesnya itu, sudah jadi begitu. Itulah yang saya katakan, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh lawan-lawan politiknya Pak Jokowi begitu ya. Kerja tanpa berpikir, itu efeknya seperti ini. Sekarang yang sedang di dalam kolateral ini, yang sedang di dalam taruhan apa? Kedaulatan bangsa Indonesia. Bisa jadi data-data rakyat Indonesia itu sekarang ada di dalam jeopardy begitu, ada di dalam pertaruhan. Nah kemudian ya, beliau ini kan Pak Agus ini mengetahui itu secara detail bagaimana ini berjalan tuh proses WUS itu sampai terjadi, dan beliau itu ditanyakan oleh reporter dan pertanyaannya ini bagus sekali, apakah harus dipinta pertanggungjawabannya atau tidak. Ini kita ulang lagi ya. Ya sudah, ini hanya bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Ya bertanggung jawab presiden. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu Pak Luhut disebut tuh. Kan tadi saya katakan kan, beliau bilang ini ide saya, ya dia yang lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke, baik. Tahun lalu ini ada statement Anda juga yang mengatakan bahwa diduga pembayaran cicilan itu menggunakan dana dari PT KAI. Menurut Anda mengapa ini tidak boleh dilakukan? Mana kuat KAI? Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya nggak lupa, terus suruh bayar. Nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI? Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah ya, coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana ke depannya? Sudah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau uang KAI nggak akan bisa. Nah, karena Danantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar, jangan APBN. Saya setuju itu. Oke, sebentar ya. Itu Pak Jonan itu kalau tidak salah yang mereformasi KAI itu. Karena saya itu memang dulu juga konsumen kereta api Indonesia ya, sangat lama sekali, dan reformasi itu memang ada. Nah ini
permasalahannya ya hitung-hitungannya itu sudah dilakukan begitu, bahwa PT KAI tidak akan bisa membayar. Yang mana PT KAI itu dia adalah salah satu yang masuk ke dalam konsorsium KCIC, yang perusahaan gabungan tadi tuh Indonesia China, KAI salah satunya. Nah makanya tatkala ini harus ada membayar tahun ini 2 triliun, ini siapa yang mau membayar begitu ya. Padahal kalau misalkan melihat APBN ini ya kecil atau besar itu kan relatif begitu ya. Dari mana kita melihatnya, saya bukan Menteri Ekonomi sehingga tidak bisa menilai 2 triliun untuk membayar bunga itu besar atau tidak bagi nilai APBN begitu. Cuman yang menarik apa? Yang menarik menolak Menteri Keuangan itu yang menarik dari segi politiknya begitu ya. Padahal kalau mau ada politik lebih untuk membayar, bayar aja begitu 2 triliun itu MBG itu berapa ratus triliun begitu ya. 2 triliun itu ya kalau dibandingkan dengan MBG tidak terlalu besar. Dan kalau misalkan nuansa politiknya itu cair-cair saja begitu ya antara Luhut, Jokowi dan Pak Prabowo, saya rasa begitu Pak Purbaya tidak akan berani untuk menolak membayar hanya sekitar 2 triliun. Ini yang menjadi permasalahan. Kemudian tatkala Pak Purbaya ini menolak, akhirnya keluar narasi baru begitu. Yang mana lucunya begini ya, biasanya ini ada narasi dulu nih ya, kemudian ada sikap dari pemerintah, biasanya begitu. Nah sekarang ini pemerintah itu seperti sengaja untuk memantik ini narasi supaya sorotan kepada Pak Jokowi ini tidak hanya berhenti di dalam ijazah palsu, tetapi masuk ke dalam salah satu permasalahan yang memang urgent untuk dibahas, yaitu kebijakan yang merugikan negara dengan potensi kalau 2 triliun 1 tahun itu sedikit lah kita katakan begitu ya, tidak terlalu besar untuk beban APBN, tetapi ini bisa sampai 40 tahun, bisa sampai 80 tahun, bahkan nanti akan kita lihat bisa sampai 200 tahun begitu. Kita lanjutkan dulu nih. Si lain Pak Agus mengajukan restrukturisasi utang pada Cina, ini realistis atau tidak menurut Anda? Kan sudah dibahas ketika crossoveran. Sekarang mau restrukturisasi ya bisa, mau dipanggil itu aja kalau lunas tuh 80 tahun lebih kalau saya tidak salah. Mau direstrukturisasi sampai 100-200 tahun. Itu aja. Oke, Pak Antoni, kalau menurut Anda realistisnya seperti apa ini kemudian penyelesaian utang? Ini menarik tadi yang statement dari Pak Agus, bahwa di sini ada Presiden memaksakan kehendak untuk melaksanakan proyek ini meskipun sudah diingatkan bahwa proyek ini seharusnya adalah tidak visible. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di sini pelaksanaan tender ini tidak dilakukan secara profesional. Bahkan tidak ada tender. Bahkan tidak ada tender karena langsung penunjukan oleh Cina karena uangnya kan dari sana. Nah, ini pun sangat menarik gitu, karena kalau kita lihat BUMN pun sebetulnya harus ada undang-undang procurement gitu kan, itu harus ada tender dan sebagainya. Berarti ini menarik lagi bahwa ini tidak ada, berarti benar-benar ada pelanggaran serius di situ. Nah, ini juga harus diselidiki, kenapa ini tidak ada tender, seolah-olah ada bahwa Jepang menawarkan 6,2 miliar, lalu kemudian China menawarkan 5,8 miliar, itu kan tender-tenderan yang diatur gitu kan. Bukan begitu Pak, bukan begitu. Pertama, ini menarik nih. Perjanjian dengan JICA itu pakai G2G sekian, cuman tiba-tiba diambil paksa untuk diberikan pada Cina. Itu jadi memang tidak ada tender, ini program kerjasama bilateral tadi. Oke, coba lihat ya, tegas perkataannya Pak Agus ini. Beliau bisa mempertanggungjawabkan perkataan ini, saya rasa begitu. Karena kalau misalkan tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya, beliau tidak akan berkata dengan amat tegas, ini tidak ada tender. Ini tadinya sudah mau ada deal dengan Jepang, tetapi diambil begitu saja, diberikan kepada China. Ada apa di sini begitu? Dan di belakang Pak Jokowi ini kan ada isu tentang 9 naga dan lain sebagainya. Kemudian dengan China itu sangat erat sekali begitu. Saya tidak mengatakan saya anti China atau lain sebagainya, tidak. Tetapi permasalahan-permasalahan yang dipakai oleh Pak Jokowi ini terlihat terlalu nampak, terlalu jelas begitu. Ya, dipikirnya mungkin ya Pak Jokowi itu dengan mengambil Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan waktu itu, kemudian dipajukan bersama Gibran, mungkin dipikirnya bayar hutang budi itu akan berlangsung dengan damai-damai saja. Ternyata tidak. Dan saya melihat ini ya, kenapa sekarang misalkan sampai Pak Jokowi ini ada ada pencitraan lagi di rumahnya begitu, kemudian PSI dibesarkan dan lain sebagainya. Ini juga ada permasalahan menarik. Yang mana ini dielaborasi permasalahan dari WUS ini akan amat sangat menarik sekali.
Kita teruskan dulu ya. Ini tadi mengatakan tidak ada tender sama sekali begitu. Ini penunjukan kepada China. Itu kan perlu diusut. Kenapa? Karena tadi tidak visible ini. Ini sudah dilihat akan membangkrutkan negara lah kalau tidak mengatakan merugikan begitu. Ini akan merugikan negara. Kok kenapa masih tetap saja dipaksakan untuk dieksekusi proyek ini? Yang mana kalau dulu belum terlihat. Sekarang waktunya bayar, pindah pemerintahan, baru kelihatan potensi yang amat sangat besar dirugikan oleh keputusan the one and only ya, Pak Jokowi. Kenapa the one and only Pak Jokowi? Pak Agus mengatakan ini tidak ada tender sama sekali, keinginan Pak Jokowi yang dipaksakan begitu. Iya, oke, itu menarik jadi. Nah itulah yang sebetulnya mereka yang berkapasitas dengan di hukum itu yang harus menyelidiki gitu. Bahwa proyek ini pada awalnya adalah memang sudah tidak visible tapi dipaksakan. Nah apakah hal ini, jadi kalau kita lihat adalah apakah dari China ini terlibat atau tidak, bahwa seperti yang saya katakan bahwa proyek ini di China sendiri sebetulnya hampir 50-60% dari proyek yang di kita. Apakah di sini ada pihak China juga yang terlibat? Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki. Kalau seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi di sini bagian dari negosiasinya. Jadi ini harus diselidiki. Kalau memang ini ada, berarti nilai proyeknya itu mereka ikut tanggung jawab. Oke, coba lihat ya. Desakan untuk diselidiki itu berasal dari sesuatu yang apa? Yang tidak wajar. Ini tidak visible. Lah kok dieksekusi? Itu kan tidak wajar. Maka di situ masuk penyelidikan begitu. Ya, penyidikan lah atau. Nah, ini kalau misalkan dipakai secara konsisten pola pikir seperti ini, Pak Jokowi itu masalahnya bukan cuma 1-2. Banyak sekali yang mungkin ini akan dicicil sampai 2009. Gongnya nanti di sana mungkin ya. Karena saya rasa begitu, saya lihat Pak Prabowo sudah sepertinya agak jengah begitu dengan nilai politiknya Pak Jokowi. Mungkin begitu ya dari potongan puzzle yang kita lihat. Ya seperti kayak dulu lah kita bilang bahwa World Bank, IMF meminjamkan uang 30% bocor, kita minta tanggung jawabnya dan sebagainya. Ya sama saja ini. Seperti begitu. Demikian Tasya. Siapa yang harus tanggung jawab Pak Antoni? Ya pertama adalah tentu saja mereka yang terlibat, kedua belah pihak ya, dari pihak Indonesia dan juga dari pihak dari China-nya kalau memang mereka benar-benar terlibat. Tetapi artinya bahwa di sini ada kickback dan sebagainya lah. Atau kalau memang itu tidak ada, memang ini adalah markup murni dari pihak Indonesia, ya ini berarti pihak Indonesia pejabatnya harus dituntut gitu. Nah setelah itu bagaimana caranya ya, restrukturisasi menurut saya ini sangat sulit gitu. Apakah bisa dipanjangkan waktunya? Sekarang masalahnya adalah kalau seandainya pun waktunya dipanjangkan, sekarang masalahnya kita tidak bisa membayar bunganya. Nah, itu. Bunga tahun lalu itu kita hitung kurang lebih hampir 2 triliun. Padahal pendapatan kita dari tiket saja, dari tiket ya keseluruhan itu kurang lebih hanya 1,5 triliun. Jadi dari tiket saja tidak bisa membiayai itu bunga gitu. Apapun kita mau ini tidak bisa gitu. Restrukturisasi kecuali ada pengurangan dari prinsipalnya dulu, dari pokok utangnya dulu. Oke, sampai situ dulu ya, sampai situ dulu karena waktunya sudah mau habis. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini itu sudah sangat jelas dari tadi saya berkata-kata begitu ya. Banyak di antara putaran video itu saya banyak mengatakan perkara. Yang mau saya lihat ya, kerugian negaranya nanti sudah jelas ya. Di mana kerugian negaranya? Ya tadi WUS ini jangankan untuk membayar hutang pokoknya, untuk membayar bunganya saja keteteran, kekurangan 500 miliar per tahun. Itu kalau mau diambil semua begitu ya, dari tiket saja itu kan pendapatan tuh, bukan untung dari WUS, bukan. Lah masa mau bayar pendapatan, cost operasionalnya tidak dipakai dan lain sebagainya, dan tidak dihitung dan lain sebagainya. Ini kerugiannya besar begitu. Dan memang harus diusut. Dan saya agak excited sekarang. Ada permasalahan yang mulai terbuka kepada permasalahannya Pak Jokowi yang lebih penting daripada sekedar ijazah palsu. Dan ijazah palsu itu bukan tidak penting, tetapi itu adalah pembuka yang mana menjadi test the water. Ini sudah sampai mana kekuatan Pak Jokowi. Sekarang kita tinggal tunggu saja beberapa hari ke depan. Ini akan amat sangat menarik. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.